Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Bapak mau mengajak anak-anak sekalian belajar mengenal siapa Allah yang dinyatakan oleh firman Allah. Seringkali kita mau mengenal Tuhan tanpa firman Tuhan. Alamatnya celaka. Kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa firman Tuhan. Maka hari ini kita mau melihat firman Tuhan berbicara tentang pengenalan akan Allah. Siapa Allah yang kita sembah itu? Siapa Allah yang kita percaya itu? Firman Tuhan bilang apa? Maka Bapak mau mengajak anak-anak membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa, minta Tuhan berkati kita untuk mengerti firman, minta Tuhan berkati kita menghidupi firman. Mari anak-anak sekalian ikut sama-sama dengan Bapak berdoa. Semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah kami, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami. Mohon belas kasih-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Bapak akan bacakan buat anak-anak sekalian. Semua dengar baik-baik ya nak ya. Dengar baik-baik. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengar. Alkitab bilang apa? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh anak-anak sekalian, Alkitab mengatakan Allah itu adalah roh. Pak, apa maksudnya Allah adalah roh? Allah adalah roh berarti Allah itu tidak sama dengan benda-benda ciptaan. Allah yang adalah roh adalah Allah yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita mengenal Allah jika Allah tidak kelihatan? Kita mengenal Allah dari firman-Nya. Anak-anak sekalian, dikatakan firman Tuhan bahwa Allah adalah roh. Berarti Allah itu bisa tidak kita sembah lewat benda-benda. Oh, ada yang bilang begini, saya mau sembah Tuhan dengan cara lewat pohon besar, saya sembah-sembah pohon besar. Bisa? Tidak, karena pohon itu Tuhan bukan? Bukan, pohon itu pohon itu dicipta. Pohon bukan Tuhan. Waktu pohon kita tebang, dia patah, habis. Kalau dia Tuhan, masa bisa ditebang, lalu dibakar, lalu dipotong-potong? Tuhan itu yang adalah roh jauh lebih berkuasa daripada manusia. Kalau pohonnya itu Tuhan, dia kalah sama manusia, dipotong oleh manusia. Pohon bukan Tuhan. Oh, ada lagi yang bilang, saya sembah Tuhan lewat patung. Ada patung besar, lalu sembah-sembah karena saya tahu di situ ada Tuhan. Patung itu Tuhan bukan? Bukan. Karena apa? Ayo sekarang Bapak tanya. Patung itu yang buat siapa? Siapa? Manusia. Iya. Yang buat patung itu manusia. Masa Tuhan yang disembah itu dibuat oleh manusia? Berarti manusia bisa membuat Tuhan. Berarti manusia lebih besar, lebih hebat daripada Tuhan. Karena manusia yang mencipta patungnya Tuhan. Oh, patung bukan Tuhan. Patung itu ciptaan manusia. Patungnya cuma diam, punya mata, punya mulut, tapi matanya tidak bisa lihat, mulutnya tidak bisa ngomong. Punya telinga, telinganya tidak bisa dengar. Patungnya dari dulu diam terus. Berarti dia Tuhan bukan?
Bukan. Pohon bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan. Oh, ada yang lagi bilang, gunung tinggi. Lalu saya daki gunung terus. Nanti sampai di atas gunung, saya akan lihat Tuhan. Saya sembah Tuhan di atas gunung yang tinggi. Karena di atas gunung yang tinggi ada kuasa Tuhan. Betul? Benar, ada kuasa Tuhan di atas gunung. Di sini juga ada kuasa Tuhan. Di rumahmu juga ada Tuhan. Di seluruh tempat ada kuasa Tuhan. Tapi gunung tinggi itu Tuhan bukan? Bukan. Gunung itu pun ciptaan Tuhan. Maka pohon bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, gunung juga bukan Tuhan. Oh, seluruh alam semesta ini hanyalah ciptaan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, laut bukan Tuhan. Seluruh alam semesta adalah ciptaan, bukan Tuhan. Seluruh alam semesta dicipta oleh Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita tidak bisa menyembah Tuhan lewat benda-benda. Kita tidak menyembah Tuhan lewat patung. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Berarti Allah yang adalah roh adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah yang adalah roh adalah Allah yang melampaui seluruh alam semesta. Allah yang adalah roh adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah jauh lebih besar kuasanya. Allah jauh lebih besar daripada sebuah matahari, daripada bintang-bintang, daripada seluruh alam semesta. Sebab Dia yang menciptakan semuanya itu. Dia jauh lebih besar dari semuanya itu. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang adalah roh. Oh, lalu satu kali ada anak yang tanya sama Bapak. Pak, kalau Allah itu adalah roh, Dia tidak kelihatan. Kalau begitu bagaimana dong kita bisa kenal Tuhan? Kan gak kelihatan. Bagaimana saya bisa kenal Tuhan kalau saya tidak bisa lihat Dia? Nah, anak-anak sekalian, kita tidak menyembah Tuhan karena bisa kita lihat. Kita tidak menyembah Tuhan karena ada di depan mata kita. Kalau Tuhan di depan mata kita, berarti Dia Tuhan yang terbatas. Dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas, melampaui alam semesta. Kita menyembahnya melalui pujian, melalui doa, melalui seluruh hidup kita di dalam kebenaran firman. Kita mengenal Allah yang adalah roh tidak harus dari cara melihat. Tapi kita mengenal Allah yang tidak kelihatan itu dari firman yang dinyatakannya. Kita menyembah Allah yang adalah roh itu dari Allah yang inkarnasi jadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke tengah-tengah dunia. Allah yang tak terbatas, Allah yang adalah roh, memang pernah datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dia tak terbatas, supaya kita bisa mengenal Dia, Dia pernah satu kali datang menjadi manusia untuk menyatakan siapa Allah, untuk menjadi juru selamat kita yang menebus kita dari dosa, untuk menjadi teladan kita untuk hidup dalam kesucian. Maka kita dapat menyembah Allah yang tidak kelihatan, mengenal Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang adalah roh itu, hanya melalui firman Allah. Dan dari satu hal yang kita sulit mengerti, tapi kita tahu Allah itu ada datang melalui Roh Kudus yang adalah Allah yang mengubahkan hati kita, yang membawa kita untuk mengenal siapa Allah melalui firman. Allah yang tak kelihatan itu adalah Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang memberi pengenalan di dalam hati dan pikiran kita.
Sehingga walaupun kita tidak melihat Dia, kita bisa mengenal Dia melalui firman-Nya yang hidup, yang berbicara kepada kita. Siapakah Allah? Allah adalah Roh. Bagaimana kita bisa mengenal dan menyembah Dia? Kita mengenal dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah Allah kita. Allah yang melampaui seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang jauh lebih besar dari alam semesta. Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kita menyembah Allah yang tak terbatas. Puji Tuhan, kita menyembah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Jauh lebih besar dari pohon, daripada patung, daripada matahari. Karena Dia yang ciptakan seluruhnya. Dan kita menyembah Sang Pencipta yang mulia, yang tak terbatas, yang adalah Roh. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Sampai di sini pembelajaran firman Tuhan hari ini. Terus baca Alkitab, terus baca firman Tuhan, supaya kamu semakin mengenal Allah yang kita sembah. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.